Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihah Ruswandi dengan nomor NIM 43040200025. Pada salah satu cara penyucian jiwa yang diangkat sebagai tema kali ini adalah dengan membersihkan diri secara jasmani, rohani, dan hal-hal pendukung kebersihan dari keduanya. Kali ini kami akan mengangkat tema tersebut untuk tugas akhir semester mata kuliah psikologi profetik. Dari yang pernah dibahas pada presentasi kelompok 3 yaitu tentang jiwa atau nafs, ada 5 cara penyucian jiwa, yaitu yang pertama dengan meningkatkan kualitas spiritual, yaitu memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu dengan meningkatkan kualitas mental, yaitu dengan selalu berprasangka baik atau husnuzon, juga bertindak dan berpenampilan secara positif. Yang ketiga meningkatkan kualitas bersosial, yaitu dengan turut andil di masyarakat, mungkin seperti ikut gotong royong kebersihan komplek, sharing makanan dan minuman kepada tetangga atau orang-orang yang membutuhkan lainnya. Yang keempat yaitu dengan menambah atau meningkatkan wawasan tentang orang-orang yang berjiwa besar dan sehat secara holistik, yaitu dengan mempelajari biografi para nabi, sahabat, ulama, dan orang-orang soleh lainnya. Yang terakhir yaitu meminta bimbingan kepada para ahli. Dengan kata lain, dalam belajar sesuatu kita membutuhkan guru atau orang yang ahli di bidang tersebut, walaupun di zaman sekarang semuanya serba Google. Kenapa demikian? Karena guru merupakan salah satu syarat dalam menuntut ilmu yang telah dijelaskan pada Nadom Alala bait ke-1 dan ke-2 yang berbunyi Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani lukai wa hirsi wa istibarin wa bulghatin wa irsyadun ustadin wa tuli zamani, yang artinya ingat, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan memberitahumu tentang kumpulannya dengan penjelasan pada bait kedua, yaitu yang pertama cerdas, kedua semangat, ketiga sabar, keempat biaya, kelima adanya petunjuk dari ustadz, dan yang terakhir menuntut ilmu dengan waktu yang lama. Jadi menuntut ilmu itu tidak dengan waktu yang instan. Dari kelima penyucian jiwa yang telah disebutkan, ada 3 penyucian jiwa atau tazkiyatun nafas yang merupakan pandangan dari tasawuf, yaitu takholi, tahali, dan tajali. Takholi yang dimaksud yaitu dengan membersihkan diri dari sifat buruk yang menjurus pada perbuatan yang mengakibatkan dosa. Yang kedua tahali yaitu dilakukan setelah perbuatan buruk tersebut kita hilangkan, kemudian kita ganti dengan perbuatan yang baik. Yang terakhir yaitu tajali, yang merupakan serangkaian dari kedua tata cara sebelumnya, yaitu takholi dan tahali, yang akan mengantarkan kepada terbebasnya suatu individu dari nafsu amarah sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang keji. Nah, pada penyucian jiwa dengan meningkatkan kualitas spiritual, kita harus memperhatikan kebersihan lingkungan dan pakaian sebagai salah satu pendukung terlaksananya ibadah dengan baik dan nyaman. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membersihkan tempat ibadah dan pakaian yang dipakai untuk beribadah. Dalam 3 hari ke depan, kami akan berkeliling untuk membersihkan tempat ibadah agar jamaah lebih nyaman saat beribadah. Masjid yang pertama yang kami kunjungi adalah Masjid Baitur Rahman yang berada di Tuntang. Kami memulai membersihkan masjid setelah subuh pada Jumat 9 Desember 2022. 2 hari sebelumnya kami meminta izin kepada takmir masjid untuk dapat bergabung membersihkan Masjid Baitur Rahman yang dilakukan setiap Jumat pagi setelah subuh. Kami membersihkan karpet-karpet sajadah dengan vakum cleaner, membersihkan rak mukena dan Al-Quran, dan lain sebagainya sampai pukul 8 pagi. Wah, ternyata lama juga ya, tapi karena dilakukan bersama-sama, pekerjaan yang dianggap berat sekalipun akan terasa lebih ringan. Dan menurut saya, hal ini juga termasuk ke dalam penyucian jiwa dengan meningkatkan kualitas sosial, karena ini merupakan salah satu dari kegiatan gotong royong. Selain beribadah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya, mendengarkan dan membaca Al-Quran juga sholawat atau berzikir merupakan salah satu dari
rangkaian kegiatan tazkiyatun nafas. Hari kedua kami membersihkan masjid kampus 3, yaitu pada Sabtu 10 Desember 2022. Tentunya sama seperti sebelumnya, 1 hari sebelum hari H kami meminta izin kepada penjaga kebersihan masjid yang lupa kami tanyakan namanya. Pada hari kedua ini kami hanya membersihkan kamar mandi, tempat wudhu, nyapu, mengepel, dan menata lemari mukena dan Al-Quran. Sebelumnya kami berencana untuk menyucikan mukena, tetapi penjaga masjid kebersihan bilang setiap Jumat akan ada mahasiswa yang membawa pulang mukena untuk menyucikannya dan mengembalikannya pada hari Senin. Sebelum lanjut pada cerita hari ketiga, saya akan membacakan beberapa hadis tentang kebersihan. Yang pertama adalah An Sholih ibni Abi Hasan qala sami'tu Sa'id bin al-Musayyib yaqulu innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba nadhifun yuhibbun nadhafata karimun yuhibbul karama jawadu yuhibbul juda fanadhafu, yang artinya dari Sholih bin Hasan, ia berkata, aku mendengar Sa'id bin al-Musayyab berkata, sesungguhnya Allah Maha Baik dan menyukai kepada yang baik, Maha Bersih dan menyukai kepada yang bersih, Maha Pemurah dan menyukai kemurahan, dan Maha Mulia dan menyukai kemuliaan. Karena itu bersihkanlah diri kalian. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2799 dari Maktabatul Al-Ma'rif Riyadh. Hadis kedua berbunyi, An Umar qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tuqbal salatu bi ghairi tuhuri wala shadaqatu min ghululi, yaitu Ibnu Umar berkata, sesungguhnya
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari curian atau harta ghanimah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah, nomor 224 dari Sahih Muslim. Kemudian hadis yang terakhir berbunyi, Al-Islamu nadifun fatanadzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadifun. Yang artinya agama Islam itu adalah agama yang bersih atau suci, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, selanjutnya adalah cerita tentang hari ketiga yang akan diceritakan oleh rekan saya, yaitu Suci Utami. Pada hari berikutnya, kami melanjutkan kegiatan kami dengan berziarah ke makam salah satu tokoh penting dari UIN Salatiga. Siapa sih tokoh yang dimaksud itu? Tokoh yang dimaksud di sini ialah Kiai Haji Zubair Umar Al-Jailani. Pasti namanya masih asing kan bagi kalian? Tak banyak yang kenal, bahkan namanya pun banyak orang belum pernah mendengar salah satu ulama terkemuka dalam bidang falak ini. Namanya adalah Kiai Haji Zubair Umar Al-Jailani. Ia adalah seorang ahli astronomi muslim yang lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Lahir pada tanggal 19 September 1908. Kiai Haji Zubair Umar adalah ahli dalam bidang falak yang pernah didamba menjadi calon mantu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pencetus dari organisasi terbesar Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Zubair Umar merupakan seorang ulama besar pada masanya yang memulai rihlah kesantriannya mulai dari Pondok Pesantren Termas di Pacitan, Pondok Pesantren Simpang Kulon di Pekalongan, Tebu Irang di Jombang, hingga mengakhiri perjalanan santrinya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Di tempat terakhirnya menimba ilmu inilah, Kiai Haji Zubair sekaligus menjadi pengajar pada bidang studi falak serta menuliskan buah pemikirannya yang berbentuk kitab klasik bernama Al-Khulasatul Wafiyah. Kitab inilah yang dijadikan buku acuan dalam bidang astronomi oleh para ulama baik di tanah air maupun di Timur Tengah untuk menentukan hisab atau perhitungan pada awal dan akhir bulan Ramadan dan bulan-bulan Komariah lainnya. Kitab ini dinilai sebagai salah satu kitab falak yang paling lengkap, sederhana, dan terperinci di antara kitab-kitab falak lainnya seperti Maslaus Sa'id, Tashilul Mitsasal, dan Darul Matslub. Karena menggunakan epok atau mabda Makkah, kitab karya Kiai Haji Zubair Umar ini banyak digunakan di Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Mesir, dan Irak. Di Indonesia sendiri, kitab ini juga dikaji di pondok-pondok pesantren dan dijadikan kitab rujukan ahli falak hingga saat ini. Kiai Haji Zubair Umar mengakhiri kisah perjalanan santrinya dengan kembali ke tanah air pada tahun 1935, tepatnya ke sebuah desa bernama Raksosari, tempat tinggalnya bersama sang istri Nyai Zainab. Dengan dibantu iparnya Kiai Haji Zainuddin, Kiai Haji Zubair mendirikan pesantren falak yang dalam waktu tak lama menjadi rujukan ribuan santri yang ingin mendalami ilmu astronomi. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1943 hingga 1945, Kiai Haji Zubair Umar diangkat menjadi Kepala Mahkamah Islam Tinggi Jawa Madura. Tugasnya tak lain adalah menjadi hakim tinggi yang menangani dan memutuskan masalah-masalah keagamaan yang berkembang pada saat itu. Tak berhenti sampai di situ, kiprahnya pasca kemerdekaan semakin getol dalam membantu meningkatkan mutu kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan. Kiprahnya dalam bidang pendidikan berpusat di kota Salatiga, di mana ia berkantor pada Departemen Agama yang waktu itu berkantor di kota Salatiga. Berbagai institusi berbentuk yayasan dan pesantren ia dirikan seperti halnya Yayasan Imaratul Masajid wal Madaris, Yayasan Pesantren Luhur,
Institusi Pendidikan Guru Agama atau PGA, dan Pondok Pesantren Joko Tingkir. Beberapa institusi pendidikan yang didirikannya kini telah berkembang menjadi institusi sekolah yang maju seperti IAIN Salatiga yang bercikal bakal dari Yayasan Pesantren Luhur. Pada awal kemunculannya, IAIN Salatiga adalah sebuah institusi keguruan dan ilmu pendidikan Nahdlatul Ulama atau IKIP-NU yang menempati gedung perkuliahan milik Yayasan Pesantren Luhur di Jalan Diponegoro Salatiga. IKIP-NU dalam waktu 1 tahun berubah menjadi Fakultas Tarbiyah bersamaan dengan dinegrikan statusnya melalui IAIN Wali Songo dan menjadi cabangnya pada Fakultas Tarbiyah yang berlokasi di Kota Salatiga. Kiai Haji Zubair Umar sendiri pada waktu itu menjadi rektor pertama di IAIN Wali Songo. Kini, institusi tersebut telah berubah menjadi salah satu institusi terbesar bernama IAIN Salatiga dan menjadi rujukan belajar para mahasiswa dari berbagai daerah. Tak hanya itu, banyak lagi institusi-institusi pendidikan yang lahir dari prakarsa Kiai Haji Zubair Umar dan tetap berkembang hingga saat ini, seperti SD SMP Al-Azhar di Salatiga yang hingga saat ini berada di bawah naungan Yayasan Pesantren Luhur, MTS NU, dan SMK Diponegoro yang berada di bawah naungan Yayasan Imaratul Masajid wal Madaris, serta MAN Salatiga yang berganti nama dari Pendidikan Guru Agama atau PGA. Sementara itu, Pondok Pesantren Joko Tingkir kini hanya tinggal petilasannya yang berlokasi di Tingkir Lor Salatiga. Dan Kiai Haji Zubair Umar wafat pada tanggal 10 Desember 1990 di usianya yang ke-82 tahun dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Masjid Al-Atiq, Kauman Salatiga. Namun, miris melihat keadaan persemayaman terakhirnya tanpa ada yang memperhatikan mengingat pemikirannya sebagai ilmuwan muslim yang mengabadikan dirinya membangun dunia pendidikan di kota Salatiga yang begitu besar. Dan itu mungkin sedikit penjabaran dari biografi Kiai Haji Zubair Umar, salah satu tokoh penting dari berdirinya IAIN Salatiga atau yang sekarang dikenal dengan nama UIN Salatiga atau Universitas Islam Negeri Salatiga. Selain berziarah, kami juga membacakan tahlil dan doa setelahnya, dan tak lupa juga kami membersihkan makam beliau dan menghiasinya dengan bunga mawar yang telah kami bawa. Dan itulah sedikit perjalanan di hari ketiga kami dalam berziarah ke makam Kiai Haji Zubair Umar Al-Jailani. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع أقربائنا وأحبابنا ومن له الحق علينا خصوصا. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نويت تقربا إلى الله فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا الله آمين يا الله اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب من قرأناه من القرآن العظيم وما أهلناه من قولنا لا إله إلا هو محمد رسول الله وما صلينا من قولنا الله ثم صلى على سيدنا محمد وما سبحنا ومن قولنا سبحان الله من الله وبحمده سبحان الله العظيم إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة متقدمها ونهدي إلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وولي وتخص خاصة إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ شريف هداية الله وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا ولمن اجتمع المسلمين والمسلمات. اللهم اجعل ثواب ذلك حجابا لهم ولهن من النار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والرضوان والشفاعة علينا وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات وارفع لهم فهن درجات وكفر عنهم وعنهن سيئات وآباء والأمهات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, telah selesai sudah rangkaian kegiatan profetik kami. Dan meskipun dalam kegiatan penyucian jiwa ini kami belum bisa mengajak masyarakat luas, akan tetapi kami berharap dengan hal-hal upaya yang telah kami lakukan dapat menyucikan jiwa kami dan menjadikan kami orang yang lebih baik lagi tentunya. Imam Al-Ghazali pernah berkata, seberat-beratnya hidupmu dan jika kamu merasa tidak mempunyai kenikmatan, maka kunjungilah kuburan atau berziarah. Yakinlah bahwa semua orang yang sudah wafat memiliki satu keinginan, yaitu keinginan untuk kembali ke dunia dan memperbaiki amalnya. Dari perkataan ini dapat disimpulkan bahwa kita yang masih hidup tidak boleh menyia-nyiakan hidup yang sedang berjalan. Hiduplah dengan baik, syukuri hidupmu, berbuatlah kebaikan, beramal soleh, dan hiduplah dengan sedikit penyesalan. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Ilaliko.